faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami menggantikan Ustaz Wahyu Ahmad karena akan tukar jadwal karena kami ada keperluan di lain waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di tempat yang mulia di Masjid At-Taqwa Kiri. Syukur yang sangat besar hendaknya kita limpahkan, kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, yang mana kita masih bisa berjamaah bersama. Kita lihat di tempat lain, di daerah yang ditimpa musibah, mereka susah untuk hanya sekitar sholat berjamaah. Ada mayat-mayat bergelimpangan yang masih belum terurus, ada yang meninggal di dalam mobil dan itu jumlahnya ratusan, bahkan ratusan mobil. Ada mayat-mayat di dalamnya yang ada di daerah Tamiang Aceh. Maka suatu kenikmatan yang wajib selalu kita panjatkan kepada Allah. Kita bisa beribadah dengan nyaman dan tenang di hari-hari kita, di tempat kita yang aman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan beliau kita juga bisa mengenal agama kita yang kita anut ini, agama Islam, sebagai salah satu pandangan hidup, ideologi kita bersama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaqul huwa tabaraka wa ta'ala dalam surat At-Taubah, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqallahu samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang di bulan Rajab. Pak Yani, benar bulan Rajab ya. Bulan ini termasuk bulan hurum. Bulan haram yang mana dijelaskan di ayat tadi bahwasanya jangan sekali-kali kalian berbuat aniaya, berbuat zalim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim, berbuat aniaya dalam bulan-bulan haram ini. Bulan yang mulia, bulan yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Di bulan-bulan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperbanyak amal saleh. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan akan segera datang kepada kita dalam beberapa hari ke depan, beberapa pekan ke depan. Rajab, Sya'ban, Ramadan sudah sangat dekat sekali. Maka di bulan-bulan ini kita melatih diri kita mulai pemanasan menghadapi bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini sesuai dengan ayat tadi, kami di podium ini ingin membahas tentang fala tadlimu fi anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim, kezaliman. Apa itu berbuat zalim? Zalim itu bukan sekedar seorang penguasa kepada rakyatnya, bukan. Zalim itu bisa perbuatan zalim itu bisa terjadi pada diri seorang atas dirinya sendiri. Kita berbuat aniaya terhadap diri kita, itu juga perbuatan zalim. Perbuatan zalim pada diri kita, kepada orang lain dan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan zalim bisa terjadi pada mengambil harta orang lain, bisa terjadi pada mengambil hak orang lain. Melanjutkan pembicaraan kami yang terdahulu, bisa juga berupa ucapan buruk kepada orang lain, dan bisa juga dengan tindakan buruk, tindakan keji kepada orang lain. Itu adalah kezaliman tanpa disadari oleh orang yang merasa kuat, oleh orang yang merasa tinggi di atas orang lain. Bahwasanya kezaliman ini sangat berbahaya sekali di dunia maupun di akhirat. Di dunia, orang yang berbuat zalim seakan-akan dia menang atas orang lain. Tapi ketika di akhirat, sungguh itu sangat membahayakan dirinya. Orang yang berbuat aniaya atau berbuat zalim pada orang lain akan dituntut. Orang yang dizalimi akan menuntut hak-haknya pada hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa akhihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu setiap orang akan berlari
dari bapak ibunya, dari anaknya, dari kerabatnya, dari kawannya, dari teman seperkongkolannya. Karena apa? Karena saking dahsyatnya pada hari itu, keadaan pada hari itu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni. Setiap orang itu disibukkan dengan perkara yang menyibukkan mereka. Perkara apa? Perkara menghadapi hari akhir. Perkara tentang penghakiman di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka semuanya banyak orang yang lari dari ibunya, bapaknya, dan semuanya tidak bisa menolong. Maka hindarilah perbuatan zalim terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Sufyan Tsauri berkata, "Lau annaka talqallaha bi 70 dzamban." Seandainya engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa di hadapan Allah. Fima bainaka wa bainallah. Yang mana dosa itu adalah berkaitan dengan antara kamu dan Allah. Fima bainaka wa bainallah ahwan. Lebih rendah kedudukannya. Lebih rendah daripada apa? Fima min antalqa bainaka bainallah fima bainaka wa bainan nas. Jadi 70 dosa itu yang berkaitan dengan Allah itu lebih rendah kedudukannya daripada satu dosa antara seorang hamba dengan orang lainnya. Kalau dengan Allah kita bisa mohon ampun, maka Allah akan mengampuni. Lau annaka talqa bi 70 dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu min an talqallaha bi dzambin fima bainaka wa bainal insan. Satu dosa dengan seorang manusia itu lebih berat. Kata Sufyan Tsauri, Syekh Sufyan Tsauri. Fima bainaka wa bainal insan, dengan seorang manusia. Maka berhati-hatilah kita dalam bermuamalah, jangan sampai kita menzalimi orang lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Itu Pak, sangat berat sekali kedudukannya di depan Allah, dosanya. Andaikan dia memaafkan. Kalau orang tidak memaafkan, maka berat sekali di hadapan Allah. Seperti apa Pak? Seperti menggeser patok tanah, seperti menyakiti orang lain, seperti membunuh orang lain. Itu ada tuntutannya di hadapan Allah. Makanya hendaknya kita selalu menjaga setiap perbuatan kita dengan manusia. Karena minta maaf kepada manusia itu, kalau dimaafkan, kalau minta maaf kepada Allah, fa inna Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata, "Bi'zazzatu ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad." Alangkah buruknya, alangkah jeleknya bekal untuk ke akhirat, untuk tempat kembali ke akhirat. Itu apa? Al-udwanu 'alal ibad. Kita berbuat aniaya, berbuat al-udwan, bermusuhan dengan orang lain. Itu adalah seburuk-buruk bekal ketika kita menghadap pada Allah Ta'ala. Maka perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kami mengangkat tema ini karena ada jamaah yang bertanya, kenapa kok alangkah jahatnya Allah Ta'ala itu terhadap hambanya. Seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Orang-orang kafir itu digiring masuk ke neraka berbondong-bondong. Penjaganya mengatakan, bukankah telah datang kepadamu seorang rasul, seorang pemberi kabar? Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum, membacakan ayat ini. Wa yundzirunakum liqa'a yaumikum hadza, memberi peringatan kepadamu wahai orang-orang kafir atas pertemuan kamu dengan saat ini. Mereka mengatakan bala, tapi semuanya itu
bala itu iya, iya benar memang, tapi semuanya sudah tertutup, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, mereka masuk ke dalam jahanam. Oh, alangkah jahatnya Allah Ta'ala. Dan ini banyak bandang yang disampaikan oleh Allah. Ketika orang-orang kafir, orang-orang yang mujrim masuk neraka, mereka diberi makan tembaga, mereka diberi minuman tembaga, diberi makan dengan makanan yang berduri, diberi minuman dengan timah yang panas, dan semuanya itu diceritakan dalam Al-Quran. Kalau kita memandang alangkah jahatnya Allah, alangkah zalimnya Allah pada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Isra Mi'raj Nabi juga dinampakkan hal-hal yang demikian itu. Maka itu dibantah oleh Allah, wa ma ana bidzallamil lil 'abid. Sekali-kali aku ini tidak berbuat zalim pada hamba-Ku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa Allah tidak berbuat aniaya kepada hambanya. Wa ma Allahu yuridu dzulman lil ibad. Sebutkan dalam surat Mukmin ayat 31. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, surat Fussilat ayat 46. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a, surat Yunus 44. Allah tegaskan semuanya bahwasanya Allah tidak berbuat aniaya, berbuat zalim pada hambanya. Dan ini dipertegas dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jawaban Allah atas tuduhan hambanya bahwasanya Allah itu berbuat zalim kepada hambanya yang berdosa kelak di hari kiamat. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah lewat lisan Nabi-Nya Muhammad SAW dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang sanadnya tertinggi, Bapak Ibu sekalian, langsung dari Allah SWT, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Bedanya ketika kita membacanya bukan per huruf pahalanya, bukan. Beda dengan Al-Quran, walaupun sama-sama dari Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis qudsi disebutkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari wa Jalla annahu qala, dari Abu Dzar diriwayatkan oleh Rasulullah dari Allah Ta'ala langsung, annahu qala ya ibadi, bahwa Allah SWT mengatakan, berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, inni haramtu adz-dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Inni haramtu adz-dzulma ala nafsi, aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah menetapkan fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Allah tegaskan dalam hadis ini bahwasanya Allah juga mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim. Berbuat zalim kepada siapa? Kepada semua hamba-hambanya, termasuk jin dan manusia, termasuk manusia, jin, dan semua hamba-hamba ciptaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali panggilan lembut Allah dalam hadis ini. Ya ibadi, ya ibadi. Ini adalah panggilan yang lembut, ya munadi. Wahai hambaku, wahai hambaku. Anidah yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, setiap dari kalian adalah orang sesat kecuali yang telah aku berikan hidayah. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum, maka mohonlah hidayah kepadaku, maka aku akan memberikan hidayah. Jadi hidayah itu diraih, bukan dinaik. Hidayah dengan doa hidayah, Pak. Allahumma hdini, Allahumma hdini. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hdini, ya Allah berikan aku hidayah, hidayah. Karena kita selalu akan dijerumuskan oleh yang namanya setan yang terkutuk. Allahumma hdini, ya Allah, Allahumma hdini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Panggilan yang
Ketiga ya ini, ya ibadi kullukum ja'i. Ya ibadi kullukum ja'iun. Hai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang lapar. Illa man at'amtu, kecuali orang yang telah beri aku makan. Jadi kalau kita ditraktir teman kita makan misalnya Pak, di satu rumah makan, sungguhnya itu adalah atas karunia-Nya Allah Azza wa Jalla. Bukan pemberian teman kita. Wasilahnya adalah dari teman kita. Dari mana bisa begitu? Illa man at'amtu, kecuali orang yang telah aku kenyangkan, telah aku berikan makan. Fastat'imuni ut'imukum, maka mintalah makan, mintalah rezeki kepadamu, aku akan memberikan makanan itu. Ut'imukum. Jadi sandaran kita yang paling besar adalah bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang memberi makan. Kullukum ja'i, setiap kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku beri makan. Fastat'imuni, perintah ini Pak, maka mintalah makan kepadaku. Jangan minta kepada orang lain. Allah yang memberi makan kita, Allah yang memberi semuanya untuk kita sebagai hambanya. Dan ya ibadi kullukum 'ar illa man kasautu fastaksuni, hai hambaku, setiap kalian adalah telanjang, tidak punya pakaian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan memberikanmu pakaian. Lafadznya jelas, redaksinya sangat jelas dan sangat terperinci. Makan, diberi makan, minta pakaian, diberi makan. Maka janganlah kita bermalas-malas untuk bermohon kepada Allah. Mohonlah kepada Allah, minta apa saja. Panggilan lembut berikutnya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu sedang dan akan berbuat. Tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu akan sedang dan akan berbuat kesalahan, dosa. Bil-laili wan-nahar. Wa la aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku sedang dan akan mengampuni. Jadi ini kata kerjanya, sedang dan akan mengampuni aghfiru dzunuba jami'an. Menghapus, mengampuni dosa-dosa semuanya, Pak. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Kalau kita minta ampun. Hatta dosa syirik kalau kita minta ampun dan taubat tentunya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, maka aku akan mengampunimu. Hai hamba-hambaku. Dosa apa saja, seperti dosa yang terjadi kemarin di Goa ya. Ada seorang pencuri yang sampai diusir dari kampungnya dan puncaknya itu memperkosa seorang gadis ABK berkebutuhan khusus sampai ditusuk alat vitalnya dengan naudzubillah. Kita tidak tahu apakah dia sebelum meninggal itu bertobat, kita tidak tahu. Tapi di hadapan manusia itu adalah perbuatan sangat buruk dan setimpal balasannya dengan dimasa, diseret rame-rame keliling kampung di daerah Sulawesi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita hendaknya beristighfar tiap hari. Allah sudah tahu bahwasanya hambanya itu sedang dan akan berbuat salah. Kita keluar masjid Pak, ini keluar masjid naik motor, keluar sana. Kita yang laki-laki itu kita ini keluar masjid sebentar, terus ke pasar, kita menjumpai wanita-wanita yang pakaiannya mungkin kurang pas, itu sudah merupakan dosa. Maka Allah itu tahu Bapak Ibu sekalian. Kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kamu itu berbuat salah. Tiap kamu ini berbuat salah bil-laili wan-nahar, siang dan malam dan siang. Malam berbuat dosa, siang berbuat dosa, baik pada Allah maupun pada orang lain. Maka fastaghfiruni, mohonlah ampun kepadaku, aku akan mengampunimu. Ini maha kasih sayangnya Allah Ta'ala. Dilanjutkan, ya ibadi innakum lan tablughu dharri. Hai hambaku, kalian sekali tidak akan bisa mencapai perbuatan bisa membahayakanku, tidak bisa membinasakanku. Faradurni wa lan tablughul naf'i fatanfa'uni. Dan kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepadaku.
kedikdayaannya Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha besar, yang maha sempurna, yang maha semuanya, maha daripada maha, yaitu Allah Azza wa Jalla, menyampaikan semua hamba kita ini semuanya tidak bisa sedikit pun membahayakan, membinasakan Allah Ta'ala atau memberikan manfaat kepada Allah Ta'ala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, hai hamba-hambaku, jika seandainya awwalakum, orang manusia pertama yaitu Nabi Adam, wa akhirakum, kita tidak tahu siapa manusia yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, bahkan sampai ditekankan manusia kalian dan golongan jin dari kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, mereka semuanya itu mereka semuanya itu berada dalam ketakwaan yang paling tinggi di antara ketakwaan orang kalian, di antara ketakwaan kalian semuanya yang paling bertakwa ini, dan semuanya jin dan manusia itu bertakwa. Kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ketakwaan jin dan manusia di puncak ketakwaan para sahabat saat itu tidak bisa menambah kekuasaannya Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tidak butuh dengan manusia, namanya manusia tidak akan bisa menambah kekuasaannya Allah. Sangat dikdaya sekali Tuhan kita itu, Bapak Ibu sekalian. Dilanjutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, hai hamba-hambaku, kalau seandainya orang manusia pertama di antara kalian, wa akhirakum, dan manusia terakhir, wa insakum wa jinnakum, dan manusia kalian dan golongan jin kalian, kanu ala afjari qalbi rajulin, semuanya itu berada dalam kedurhakaan daripada manusia yang paling durhaka, semuanya paling durhaka, sangat durhaka semuanya dari jin dan manusia. Ala qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an, kedurhakaan, semuanya itu tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu perbuatan-perbuatan yang buruk itu dilakukan oleh semua manusia dan jin di alam ini, tidak akan bisa mengurangi mana qasala mulki syai'an, tidak bisa mengurangi sedikit pun kekuasaanku, kuasanya Allah Azza wa Jalla. Ini disebutkan oleh Allah langsung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dilanjutkan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Seperti tadi ya, kalau jin dan manusia itu berdiri semuanya dalam satu permintaan yang sama. Fasa'aluni fa'ataitu, terus mereka itu semuanya minta kepadaku, jaluk kabeh kepada Allah dengan puncak permintaan misalnya ya. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insan masalatahu, dan aku berikan setiap manusia itu penyelesaian masalahnya, kebutuhannya. Ma naqasa dzalika min indi, itu tidak sedikit mengurangi yang aku miliki. Illa kama yunqasul muhitu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum itu dimasukkan dalam air laut, setetes gini, tidak mengurangi sama sekali. Maka mintalah kita kepada zat yang paling kaya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya ibadi, ditutup dengan hadis ini, ya ibadi innama hiya a'malukum, hai hamba-hambaku, itulah perbuatan-perbuatanmu. Innama hiya a'malukum, Allah tahu, karena Allah yang memproduksi kita, Pak. Allah tahu sifat manusia, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu kesalahan-kesalahan kita. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum, tak catat semuanya bagi kalian semuanya. Kita sudah diberitahu oleh Allah, usiha lakum thumma wafikum, kemudian aku berikan kepada kalian semuanya. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapat suatu kebaikan, falyahmadillah, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Man wajada khairan falyahmadillah, alhamdulillah, sering-seringlah mengucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat alhamdulillah, diberi sakit alhamdulillah, karena sakit itu bisa mengurangi dosa-dosa kita. Diberi keadaan yang baik alhamdulillah, agar kita lebih dekat kepada Allah. Fakullun alhamdulillah, maka setiap sesuatu itu adalah alhamdulillah, puji dari Allah. Falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa
yang menjumpai selain kebaikan itu atau ketidaknyamanan, ketidakenakan, keburukan, fala yalumanna illa nafsahu, maka hendaklah dia jangan mencela kecuali pada dirinya sendiri. Artinya apa? Jangan mencela Allah. Allah jahat, Allah berbuat zalim dan lain sebagainya. Allah kok menakdirkan saya begini dan begitu. Kenapa seorang itu ditimpa sakit? Ya karena perbuatan mereka sendiri, mungkin makan tidak sehat-sehat, mungkin makanan yang membahayakan dirinya, mungkin makanan yang tinggi lemak ataupun tinggi gula, akhirnya orang ditimpa sakit. Sakit itu datangnya adalah dari pola dan cara berpikir kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis qudsi, dan ketika sahabat yang meriwayatkan ini dibacakan ini, langsung tersungkur, Pak. Langsung tersungkur. Dan dia memandang bahwasanya Allah itu adalah Maha segala-galanya. Mari kita renungkan semuanya, bahwasanya ini telah dijelentrehkan lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. Kehidupan kita ini sudah diberi arahan lewat Al-Quran. Jika kita berbuat aniaya, berbuat dosa dan berbuat zalim pada diri kita sendiri, maka semuanya itu adalah, atau pada orang lain, maka semuanya itu adalah kembalinya pada diri kita sendiri. Fala yalumanna illa nafsahu. Janganlah dia mencela keadaannya kecuali dari dirinya sendiri. Keuangan yang tidak tertib, administrasi tidak teratur, bisa mengakibatkan kegagalan finansial. Itu juga karena diri kita sendiri. Keberhasilan dan kesuksesan seseorang itu juga karena dirinya dan atas bantuan hidayahnya Allah Azza wa Jalla. Semua kebaikan kita dari Allah, bukan dari kita sendiri. Orang sukses, orang kaya, orang pintar sampai doktor, profesor, itu semuanya karena dengan bantuan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan kekuatan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga hadis ini bisa menjadi renungan bagi kita semuanya, agar kita selalu menjaga diri kita, tidak berbuat zalim, tidak menuntut hak Allah, tidak menuntut Allah kelak, tidak berbuat aniaya pada diri kita sendiri dan pada orang lain, karena berbuat aniaya kepada orang lain itu sangat berat ketika dituntut di akhirat nanti. Amal-amal baik kita bisa hangus, amal-amal baik kita bisa hangus dengan perbuatan aniaya kita kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Aktafi bihadza, saya jawabkan sekian. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan yang kurang enak. Semoga ini menjadi ibrah bagi kita semuanya. Astaghfirullah jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.